NLP itu energi flows where the intention goes. Jadi energi kita akan mengarah kepada tujuan yang ingin kita capai. Halo, bertemu lagi dengan saya, Yusila Sucianto. Kali ini saya ingin membahas tema-tema penting dalam perkembangan ilmu Neuro Linguistic Programming. Jadi, seperti kita ketahui bahwa NLP itu sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat bagi para pembelajar dan pelakunya. Nah, salah satu bahasan yang saya sukai dalam NLP adalah bagaimana kita membuat sebuah tujuan atau menentukan sebuah tujuan yang ingin kita capai. Karena saat kita ingin mencapai sesuatu dalam kehidupan kita, otomatis ya harus merangkainya, karena ketika dirangkai itu kan menjadi sebuah pola. Nah, kenapa saya suka dengan bahasan NLP tentang bagaimana menentukan suatu tujuan? Ini saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pencapaian tertentu. Nah, lalu bagaimana sih dan apa sih manfaatnya dari menentukan tujuan dengan pendekatan NLP? Oke, lanjut. Oke, sebelum kita masuk, saya ingin menggunakan quotes yang disampaikan oleh Geoffrey Gabrino. Jadi dalam setiap kompetisi, atau dalam sebuah kontes, sebenarnya kita itu sedang berkompetisi dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita mampu lakukan. Jadi yang kita ukur adalah diri sendiri, bukan pada orang lain. Nah, jadi ketika kita menentukan tujuan, yang sedang berlomba-lomba adalah kita sendiri, bukan dengan orang lain. Itu dia, ini sebuah quotes yang saya gunakan ingin mencapai tujuan bahwa apa yang saya lakukan ya buat diri sendiri lagi-lagi. Jadi ukuran keberhasilan diri sendiri juga. Lanjut ya, ini quotesnya. Nah, saya suka dengan pendekatan well-formed outcome ini atau cara menentukan tujuan. Jadi pertanyaan pertama ketika kita ingin menentukan sebuah tujuan adalah pertanyaan sederhana, yaitu apa yang Anda inginkan? Apa yang ingin Anda capai? Ini di gambar sebelah ada namanya Wheel of Life. Jadi ada 8 hal yang bisa dicapai dalam kehidupan. Ada sikap, artinya pengetahuan ya. Bagaimana kita menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Ada karir, ada keuangan, ada pengembangan diri, ada kesehatan, ada keluarga atau cinta, ada hubungan sosial, dan ada hubungan sesama manusia. Nah, 8 aspek dalam kehidupan ini mana kira-kira yang ingin kita capai? Memang pada kenyataannya untuk membuat semuanya menjadi berjalan beriringan, otomatis agak diperlukan tantangan. Maksudnya apa? Ya kita nggak bisa pungkiri lah saat kita baik dalam finansial, mungkin di aspek yang lain kita menurun. Atau saat kita dalam karir bagus di puncak, tapi dalam kesehatan kita menurun. Nah, Wheel of Life ini nanti Bapak Ibu bisa atau rekan-rekan bisa download di Google ya. Jadi ada titik-titik itu, di situ nanti diisi kira-kira mana nih yang ingin aku capai. Nah, apa yang Anda inginkan ini pertanyaan sederhana. Apa yang Anda inginkan terjadi? Mau di aspek mana Anda ingin berkembang? Oke, itu Wheel of Life. Itu pertanyaan pertama dari menentukan tujuan. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu ingin pergi menggunakan kendaraan taksi, ingin menggunakan kendaraan umum, otomatis kan tahu tujuannya. Jadi kalau kita tidak menentukan tujuan, ya kita akan dibawa kemana-mana oleh si taksi itu, kita akan dibawa kemana-mana oleh angkutan umum itu. Otomatis saat ini pun dalam masa pandemi COVID, ketika ingin kemana-mana kita menentukan tujuan, dan biasanya tujuannya ditentukan berdasarkan kebutuhan saja. Yang pertama, so decide what do you want first. Tentukan apa yang Anda inginkan dan di aspek mana Anda ingin berkembang. Selanjutnya, saya ingin bahas sedikit tentang NLP. Saya nggak ingin bahas tentang sejarah. Bapak Ibu bisa mencarinya. Jadi, ibu dari NLP adalah modeling. Seperti kita ketahui, NLP itu adalah hasil pengembangan dari modeling para praktisi psikoterapis.
dan juga para praktisi filsafat, sosial, antropologi lainnya. Tapi tiga orang yang dijadikan sebagai benchmark tentang NLP, yaitu ada Virginia Satir, ada Dr. Milton Erickson, dan ada Fritz First sebagai pengembang Gestalt. Nah, mereka memodel tuh. Jadi modelernya namanya Dr. Richard Bandler dan Dion Grinder dan banyak lagi para pengembangnya, dan mereka memodel. Nah, di NLP ini saat kita ingin mencapai satu tujuan tertentu, saat kita ingin mencapai sesuatu, kita bisa menggunakan cara-cara yang orang lain telah lakukan atau cara-cara yang pernah kita lakukan. Kita model nih, misalkan Bob Sadino, bagaimana Bob Sadino bisa mencapai pendapatan finansial yang tinggi ya. Kita mempolanya dia, kita pelajarin, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika ingin menentukan tujuan dengan pendekatan NLP, ini yang perlu diingat modeling, memodel. Nah, nanti ada lagi tuh unsur-unsur 4 pilar misalkan dalam NLP, ada outcomes, ada flexibility, ada sensory acuity, dan terakhir ada namanya building rapport atau keakraban terhadap stakeholder yang ingin terlibat dalam pencapaian tujuan kita. Oke, modeling, ingat NLP salah satu kekuatannya adalah modelers atau mengcopy orang lain. Nggak harus pasti juga, bisa modifikasi. Selanjutnya, dalam menentukan tujuan atau membuat sebuah tujuan, kita perlu mendefinisikan secara jelas dalam apa yang Anda ingin lihat, dengar, rasakan ketika Anda telah mencapainya. Jadi, terjadi proses visualisasi nih. Kira-kira di masa depan itu kita ingin mencapai apa? Kira-kira di masa depan itu kita ingin terlihat seperti apa, ingin terdengar seperti apa, dan bagaimana rasanya kita di masa depan itu. Kita tuliskan. Misalkan, secara visual saya bisa berdiri di depan ribuan orang dan menyampaikan bagaimana keberhasilan saya menggunakan NLP, misalkan. Akhirnya mereka bercerita bahwa Yusdi adalah orang yang totalitas dalam pekerjaannya dan tekun. Nah, saat kita menuliskan itu, kita seakan-akan meminjam diri kita di masa depan, lalu kita bawa ke masa sekarang. Kenapa detail? Karena semakin jelas dan semakin detail pencapaian tujuan, itu semakin mudah untuk dilaksanakan. Nah, NLP mengajarkan ini, bagaimana kita mencapai tujuan secara jelas dan detail. Nanti kita bahas. Oke, intinya adalah bayangkan, visualkan, rasakan, dengarkan bahwa Anda sudah benar-benar tercapai. Dan ini berhubungan saya dengan konsep-konsep law of attraction, money magnet. Jadi ada semangat baru yang kita pinjam dari masa depan. Selanjutnya, setiap tujuan yang ingin kita capai sebaiknya dinyatakan dengan secara positif. Saya bisa, mampu, dan yakin bahwa dapat dicapai. Lalu kita ucapkan dan secara ekologis. Artinya apa? Ya, ketika ingin mencapai sebuah tujuan tertentu, yakinkan bahwa ini mampu dan bisa dilaksanakan, walaupun memang effortnya besar. Contohnya, saya ingin menjadi anggota DPR. Apakah itu bisa? Bisa. Tapi kita harus merangkai apa saja yang harus kita lakukan. Saya ingin menjadi presiden, bisa? Bisa. Tapi kita harus mempersiapkan usaha-usaha apa saja. Karena dalam setiap tujuan, dalam setiap pencapaian, ada ongkos yang harus dibayar. Apapun bentuknya ongkos itu. Entah itu waktunya, entah itu keuangannya, entah itu energinya. Karena saat kita menciptakan sebuah tujuan, disitulah energi kita akan mengalir. Kalau bahasanya para pelaku NLP itu, energi flows where the intention goes. Jadi energi kita akan mengarah kepada tujuan yang ingin kita capai. Oke, sepakati dulu bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah mungkin yang ekologis. Apa ekologisnya? Selaras, kongruens, kita bisa. Nah, itu dia. Tentukan tujuannya. Nah, selanjutnya adalah saya ingin menawarkan pendekatan yang ditawarkan oleh NLP sebenarnya. Jadi bukan saya menawarkan, saya hanya mengembangkan saja tentang adanya goal setting dengan metode SMART. Jadi well formed outcome. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menuliskan tujuan yang ingin dicapai dengan pendekatan visual, auditory, dan kinestetik atau FACOG, ini kayak semacam automatic guide system. Maksudnya apa sih? Pemandu untuk kita mencapai tujuan. Kayak ada inner coach. Ini memang bahasa-bahasa yang agak enak, mungkin nggak boleh dipahami, tapi semacam ada pengingat dalam diri sebagai alarm ketika kita sudah menuliskan tujuan yang kita capai.
Nah, namanya SMART, saya ulang lagi. Jadi ini sebuah akronim ya, kepanjangan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Jadi goal setting. Ini banyak diajarkan kok, tidak hanya dalam proses belajar orang dewasa saja, dalam dunia pendidikan pun kita sudah mengimplementasikan hal ini. Jadi orang semakin paham dan tahu apa sih yang ingin dicapai dalam kehidupan. Ya. Oke, kita bahas pelan-pelan, tapi agak cepat ya, karena memang saya paham sekali proses belajar secara online itu orang membutuhkan solusi singkat, dan semoga ini bisa menjadi jawaban. Oke, yang pertama adalah S. Dalam mencapai sebuah tujuan atau menentukan sebuah tujuan, pastikan secara spesifik dan simple. Definisikan secara jelas dan baik. Seperti saya katakan tadi, semakin jelas, semakin detail, sebuah tujuan semakin mungkin itu tercapai. Bahkan kemungkinan besar akan tercapai. Jelas dan sederhana bagi Anda sendiri. Anda bisa membayangkan itu aku bisa gitu. Dan orang lain terlibat. Sekali lagi, tentukan secara spesifik, detail, dan jelas. S yang pertama dari SMART. Yang kedua adalah measurable and meaningful to you. Terukur dan bermakna. Jadi kita harus tahu nih apakah tujuannya dapat dicapai dan seberapa jauh penyelesaiannya, seberapa lama. Dan kita tahu indikator pencapaiannya. Measurable artinya terukur. Oh, mungkin dalam waktu 2 tahun. Oh, mungkin dalam waktu 6 bulan. Oh, 10 bulan lagi. Dan ini bermakna, jangan sampai juga kita membuat sebuah tujuan terukur tapi nggak ada maknanya. Ya, artinya maknanya apa ya? Bisa pencapaian karir, bisa pencapaian finansial, dan hal-hal yang ingin kita raih dari pendekatan wheel of life tadi. Jadi measurable, terukur. Jadi kalau saya ingin menjadi presiden USA mungkin itu kan nggak mungkin, nggak terukur. Misalkan saya sebagai sarjana pendidikan S1 dan saya ingin menjadi apa artinya bisnismen yang penghasilannya ribuan dolar, itu terukur ya bisa, tapi terukur. Oke, dinikmati saja suara azan yang ada, semoga tidak terdengar ya. Selanjutnya adalah as if now, bisa dilakukan sekarang, dan itu ada di area kita, dan achievable, bisa diraih. Dan kenapa seperti ini? Ya ini juga perlu disepakati sama diri sendiri, karena kita tahu kita punya bagian-bagian yang dari kita yang juga bisa ngasih kontribusi. Nah, kesepakatan ini dibutuhkan, bisa dilakukan sekarang dan ada di area kehidupan kita. Achievable ya. A. Selanjutnya adalah R. Realistis, relevan, responsible, dan ekologis. Nah ini penting sekali nih. Harus realistis, harus. Kenapa? Ya kalau kita buat pencapaian gak realistis, otomatis usaha kita sia-sia dong. Dan relevan, terhubung dari mulai rencana A sampai B. Lalu responsible, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Dan kita punya ketersediaan waktu, sumber daya, dan pengetahuan. Kalaupun memang secara individu tidak memiliki hal itu, kita bisa melibatkan orang lain untuk pencapaian ini. Dan inilah unsur dari kolaborasi, R ya. Selanjutnya T, time and toward atau time bonds. Jadi cukup waktu. Tentukan berapa lama waktunya yang ingin kita capai. Kalau bisa tentukan juga deadline-nya. Tentukan juga deadline-nya sehingga kita terukur dan terarah dan terstruktur. Sederhana, pendekatan SMART ini Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Spesifik, measurable, attainable, dan relevan, dan time bound. Sekali lagi, apa itu spesifik? Jelas, measurable terukur, attainable kita bisa mencapainya, relevan itu ekologis, dan waktu yang kita buat. Silakan berlatih dengan pendekatan SMART ini ala NLP. Secara pribadi, saya banyak mendapatkan hikmah dan pencapaian yang cukup singkat ketika saya menuliskan apa yang ingin saya capai. Ya cepat atau lambat ketika kita sudah menuliskannya, itu bisa dipermudah. Nah, untuk closing statement-nya ya. Jadi menuliskan tujuan itu membantu proses refleksi dan klarifikasi. Jadi jika Anda ingin menentukan sebuah tujuan, luangkan waktu sejenak
untuk merenung pada apa yang Anda inginkan dan tulislah untuk mencapai tujuan itu. Itu sekian. Terima kasih telah menyimak. Sampai bertemu lagi di NLP Sharing Series atau Hypnosis Sharing Series lainnya. Bye. Terima kasih.